istana melapor dulu di sini, seperti sekarang ini seperti pos security gitu ya. Setelah melapor, maksud tujuannya apa? Itu akan melalui 2 pintu gerbang. Itu regol itu gerbangnya. Ada regol 1, regol 2. Itu di situ ada penjaga memeriksa barangkali membawa sesuatu yang berbahaya ya. Kemudian lolos dari gerbang 1, di dalam ada gerbang kedua namanya pintu gledegan. Namanya cukup ekstrim ya. Gledek itu artinya petir. Kalau cerita penjaganya di situ galak. Orang yang tinggi gede menanyakan orang mau masuk tuh dibentak, suaranya besar seperti suara gledek, sehingga orang yang punya maksud nggak baik itu mentalnya akan ciut dulu gitu ya. Apa ya? Pengen tahu kayak masa keemasannya ada di perusahaan siapa, masa mulai goyahnya tuh dari siapa. Jadi keraton ini yang dulunya Pakumati ya, sekarang jadi Pakuan. Intinya di sana ada masa keemasan, masa kejayaan, dan kemudian sampai terpecahnya keraton itu berarti masa kemunduran. Itu masa keemasan atau masa kejayaan di era Sunan Gunung Jati, sehingga Cirebon merupakan negara. Purwakarta, Sarung Banjar dari Cirebon, yang wilayahnya sampai Jakarta, sampai ke kekuasaan Cirebon. Itu di masa kejayaan kerajaan Cirebon. Kemudian yang dulunya pun Keraton Cirebon di masa Sunan Gunung Jati masih di bawah kerajaan Pajajaran. Jadi setiap tahun tuh atau setiap saat mengirim seperti ke Pajajaran, ke kakeknya ya. Tapi kemudian memproklamirkan jadi kerajaan sendiri. Itu dari zaman ke zaman, itu di era kepemimpinan kelima dari kita terjadi penjajahan Belanda. Belanda di sana ada politik berpindah merah mengasih keluarga keraton dengan kerajaan dan sebagainya. Kemudian keraton berkembang menjadi sebuah kesultanan. Itu setiap pengangkatan sultan itu dipantau selalu, memonitor. Sehingga bukan hanya di Cirebon, mungkin di Jawa ini banyak bahasa-bahasa Jawa yang terpengaruh dari bahasa Belanda. Jadi tamu sudah lepas atau lolos dari pintu gledegan, berarti sudah steril, tidak barang yang berbahaya ya. Tetapi sebelum tamu-tamu itu diterima oleh raja di istana, itu ada ruangan terbuka namanya pendopo Sri Manganti. Setiap keraton ada bangunan yang sama, Sri Manganti, yang fungsinya tempat ruang tunggu tamu-tamu sebelum menghadap raja. Sri artinya raja, Sri Paduka yang mulia. Manganti itu menanti, menunggu. Kerennya siapa? Waiting room. Nah, kemudian ada taman di dalam ini. Taman itu namanya Taman Bundaran Dewan Daru. Di dalam taman itu ada 2 patung harimau putih, itu yang berhadapan-hadapan ya. Kata orang Sunda mau bodas, itu lambangnya Pajajaran Siliwangi. Apa ada di Cirebon? Benar, untuk Pajajaran Cirebon berdiri. Yang membangun Cirebon ini juga anaknya Prabu Siliwangi, bukan Walang yang konon dari legenda Prabu Siliwangi itu raja besar di tanah Sunda, sakti, sehingga pengawalnya juga macan putih ya, yang ada nama macannya. Kan kalau tadi di awal udah dibahas tentang struktur bangunan, Ya. ada 5 tiang, 6 tiang gitu-gitu. Nah kalau untuk tata-letaknya sendiri ada ini nggak Pak, ada arti khusus misalkan keratonnya harus menghadap kemana? Iya. Gitu. Khususnya Cirebon dalam catatan adalah kerajaan Islam. Tentunya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh budaya lain. Cirebon kerajaan Islam berdiri di era Hindu abad 15 ya. Itu ada pengaruh ini kayak itu. Juga dipengaruhi dengan Cina. Itu uniknya keraton Cirebon yang tidak saya lihat di keraton lain. Lihat tuh, temboknya itu banyak ditempeli keramik-keramik. Ya, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning. Itu keramik pun sudah ratusan tahun dari Tiongkok, dari Cina. Itu Sunan Gunung Jati 6 kali menikah. Salah satunya ada dari Cina. Ya, Langgar Alit yang dulu khusus untuk keluarga dalam saja, yang untuk tempat ibadah, sholat, ngaji apa di sini. Sekarang berkaitan tempat wisata, jadi kalau waktu sholat pengen ikut sholat di sini boleh gitu, tempat ini ada. Khususnya kalau bulan Ramadan itu setiap malam keluarga dalam itu melakukan ini apa namanya, tadarusan. Ini Langgar Alit, musola kecil ya.
Ini sudah mengalami renovasi, atapnya gentengnya, bilik-biliknya sudah baru, tapi tiang-tiang ini masih original karena mengandung filosofi, mengandung arti. Termasuk yang tengah ya Pak? Iya, ini justru tiang pokoknya ini. Ini tiang pokoknya namanya Soko Guru Sedulur Papat Kelima Pancer. Ngerti beli? Satu tiang ada 4 penopang, dikelilingi tiang yang di atas berapa itu? 9. Satu tiang utama dikelilingi 9 wali songo. Soko Guru ada 4 penyangga. Soko Guru Sedulur Papat Kelima Pancer yang filosofinya di internal agama Islam terdapat ada 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Syafi'i ya. Itu dari mazhab 4 itu pancernya yang disembah adalah Allah yang satu, tapi sedikit caranya beda-beda ya. Ada yang subuhnya pakai 2 kunut, ada yang tidak, ada yang terawih. Kalau terawih ya ada yang 8, ada yang apa lagi. Nah, itu ada perbedaan lah, tapi nggak boleh kita mempersoalkan itu karena sama, kita menyembah Allah, bacaannya pun sama gitu ya. Kecuali bacaannya beda ya, kayak perlu kita tentang gitu. Itu Soko Guru Sedulur Papat Pancer yang menggambarkan kerukunan beragama di internal agama Islam. Kembangkan igaran yang warna merah itu bunganya mengambil dari motif bunga teratai. Tahu nggak teratai? Iya. Kalau itu di air kan kalau berbunga ya. Bunga teratai itu lambang atau simbol dari pengayoman. Nah, kan bunga teratai kalau berbunga kayak payung gitu di atas air ya, itu bisa ngayomi. Payung itu lambang perlindungan pengayom, yang filosofinya yang di atas harus bisa ngayomi, yang di bawah raja kudu bisa melindungi rakyat. Khususnya dari agama Islam yang pertama sebagai pengayom diri buat orang. Sana ada bunga yang merah, ada yang 3, yang di tengah 4. Kalau ada merah rokok tuh bisa usil ya. 2, 3, 4 itu dari rokaat. 2 subuh, maghrib, 4 isya, sunat dan asar. Di bawahnya kanan kiri ada buah-buahan. Itu yang ngecatnya di gold semua, jadinya ada 2 buah sebetulnya, yang 1 buah manggis, 1 lagi buah delima. Artinya manggis adalah simbol dari kejujuran. Kita kalau lihat buah manggis kulitnya hitam, kalau dibuka dalamnya putih. Nah, kalau pengen tahu dalamnya buah manggis itu putih ada berapa keping, dilihat dari bawah. Ada seperti bintang itu kembangnya ya. Hitung aja bintangnya berapa, 5 pasti dibuka dalamannya 5. Bintangnya juga 6 dibuka pasti. 7 juga pasti sama. Luar dalam sama arti kejujuran. Yang dimaksud kejujuran itu bukan buah jujur. Orang ungkapannya kan kata dan hati dua-duanya harus sama. Walaupun hukam isinya putih gitu. Itu manggis. Kemudian delima. Delima mengambil dari surat di Al-Quran. Delima itu dari huruf Arabnya ada 5, huruf dalnya ada 5. Dal 5 itu dal 5. Sekarang di Al-Quran ada surat apa yang dal 5? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Allahu Ahad. Somad. Jadi dalnya itu ada 5 di situ. Itu Al-Ikhlas yang artinya itu dari keesaan Tuhan. Katakan Tuhan itu satu, tidak beranak, tidak dikarenakan dan seterusnya ya. Itu filosofi atau surat Al-Ikhlas menggambarkan keesaan Tuhan. Itu diaksenkan, dikesankan warna gedung itu hijau dan kuning emas. Hijau, kuning emas. Adapun merah-merah itu ada pengaruh kimia. Itu dominasinya hijau kuning emas. Itu yang artinya simbol dari kasih sayang. Bahasa Arabnya Ar-Rahman. Contoh, warna hijau itu warna daun. Kalau yang kuning itu yang di bawahnya kayu, adem gitu ya. Kuning emas, warna emas itu menggambarkan kekayaan, keagungan dari sang pengasih. Itu simbol kasih sayangnya. Jadi warna-warna itu menggambarkan. Ini ada catatannya. Ini tidak sembarangan kata. Terus silsilah.
Itu gelar namanya Syarif Hidayatullah. Ini Syarif Hidayatullah dari teribu. Ibunya bernama Dimas Laras Santang. Setelah menunaikan haji ada nama hajinya Syarif Hamuda. Laras Santang punya ayah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi punya ayah Prabu Anggara. Terus Prabu Kawal ini Prabu Pakuan ya. Kemudian Nyimat Laras Santang ketemu jodoh dengan Raja Mesir dari Raja itu di Mekah. Tugas sultan zaman sekarang itu apa ya? Tugas sultan sekarang, kalau dulu raja ya. Tugas sultan sekarang pemangku adat, tidak berperan di pemerintahan, kecuali Jogja, karena Jogja jadi istimewa. Dimanapun keraton, dimanapun kesultanan, figur sultan pemangku adat menjaga aset-aset peninggalan. Tapi dari pihak pemerintah masih melindungi karena cagar budaya ya. Segala apa-apa bangunan-bangunan itu ada di undang-undang cagar budaya. Ada berhak menentukan kebijakan di pemerintahan. Punya lumbung. Lumbung itu buat tempat padi ya. Jadi lumbung itu bentuknya rumah, tapi arsitektur ini bawahnya kecil, tapi atasnya melebar gitu. Tapi sekarang sudah nggak kelihatan lumbung. Itu salah satu tempat menyimpan padi-padi dan sebagainya ya. Kemudian apa namanya, karena Cirebon nggak jauh dari laut, banyak masyarakat nelayan itu mendapatkan hasil laut, sehingga terbentuknya nama Cirebon pun dari kata cai dan rebon itu banyak sekali didapatkan rebon, udang kecil-kecil. Membawa hasil bumi dengan satu upacara tradisi namanya hatur bakti. Hatur bakti itu mereka menyampaikan bakti kepada sang raja, minta doa kepada raja supaya tanaman berikutnya lebih subur, lebih makmur. Itu sambil membawa hasil buminya, contoh ada padi, buah-buahan, sayur mayur. Itu dengan digotong, filosofinya, simbolisnya tuh hasil bumi ditandu, namanya tandu Garugami. Juga ini Sumur Kejaya. Kejaya itu dari kata Jaya. Arab kekuatan. Konon prajurit kerajaan itu sebelum diterjunkan ke medan perang itu mandi dulu di Sumur Kejaya. Adapun sumur itu sumbernya satu, waktu dibuat itu mendapat 7 mata airnya, sumberannya ada 7. Kemudian kolam ini untuk mendeteksi kalau terjadi air laut itu penuh pasang. Jadi itu kita lihat ada tembok yang bergelombang, ya. Itu di bawah itu ada gorong-gorong sampai ke laut. Jadi lautnya kelihatan. Laut Pantura itu besar sekali dari keraton. Itu laut pantai utara terdesak daratan. Banyak tanah tinggal udah jauh lautnya. Terbalikannya dengan laut pantai selatan, temboknya besar, jadi banyak abrasi gitu ya. Itu tembok yang bergelombang, ada gorong-gorong sampai ke laut. Kalau air laut itu rob atau pasang, ini penuh minyak airnya. Ini masih sampai Enggak, sekarang. karena sekarang udah banyak rumah-rumah. Dulu sih nggak ada rumah ya. Itu udah terkubur, udah ambles gitu ya. Oke. Nah ini satu bangunan tempat musyawarah, namanya Gedung Paseban. Itu sudah mengalami perbaikan-perbaikan. Ini ada keterangan itu petilasan keraton dalam Agung Pakuwesi yang tempat itu nggak boleh perempuan. Ada yang laki-laki boleh. Akan banyak. Ini ada pemaknaan khusus apa? Ya, ini bangunan itu ada keterangan di situ tempat itu namanya menjadi semacam itu titik kaki. Yang di tengah ini tempatnya uaknya. Ini lihat. Cak lihat semuanya ada. Boleh pakai aja. Apakah ini ya Pak, dulu gitu Pak udah pernah terjadi kerusakan gitu sama bangunan-bangunan di sini, misalkan kayak gempa gitu udah berapa kali gitu Pak mengalami perbaikan gitu. Ya. Kerusakan itu hanya keraton awal itu ditinggalkan oleh raja, jadi terbengkalai. Logikanya kalau kita punya rumah ditinggalkan nggak perawat jadi rusak, itu kerusakan. Cirebon alhamdulillah sejak saya kecil sampai saat ini nggak ada gempa.
goyang-goyang dikit mah ada gitu, nggak ada sampai terjadi peristiwa gitu. Aman-aman aja. Nah ini benda-benda pusaka sudah tersimpan di museum, tapi di keraton ini perawatannya dibersihkan itu setahun sekali, setiap bulan Suro atau Muharram. Dalam rangka tahun baru Hijriah itu di keraton ada tradisi namanya jamas. Jamas itu membersihkan pusaka. Pokoknya katanya kalau apa sih, pas hari pembersihan itu bawaannya seperti apa? Enggak. Oh benar. Jadi justru bau wangi karena ada aroma apanya ya. Ini tiga. Yang tiga ini dulu sungkupnya gada. Gada itu kemudian di bagian atas itu ini. Jadi dari kerjanya dari kayu rusak ini sisanya. Kerangnya mutiara yang putih-putih. Jadi mutiara tuh ada kerangnya ya. Itu kulit mutiara nih. Kulit. Yang ini dari Cina. Beda kutilan. Nah istrinya salah satu putri Cina itu ada namanya Putri Ongtien. Yang tadi Tahun dibuat 1549, terakhir digunakan tahun 1942. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, tahun 1942 ini sudah berakhir. Karena kereta ini membuatnya arsiteknya bernama Pangeran Losari. Beliau itu arsitek berita kabar itu, tapi belum punya gelar arsitek ataupun insinyur. Beliau Pangeran Losari mendesain kereta ini untuk dihadiahkan kepada Raja Sulaiman. Beliau dapat inspirasi kereta ini wujudnya terdiri dari 3 unsur makhluk: taksi, naga, liman. Taksi artinya sayap, yang menandakan itu mengambil dari sayapnya burak. Burak itu kendaraan Rasulullah SAW itu dengan budaya Islam Timur Tengah. Naga, kepala, mulut, dan tanduknya itu bentuk naga. Naga itu dengan negara Cina. Karena istri Sunan Gunung Jati salah satunya putri Cina. Liman itu gajah, di sana ada belalai gajah yang memegang senjata Trisula, itu dengan budaya negara India. India yang mayoritas agama Hindu ya, itu dengan hubungannya Prabu Siliwangi Pajajaran. Jadi di situ ada 3 unsur budaya: India, Cina, dan Timur Tengah. Nah, kereta ini dulu yang naiknya hanya raja, istri pun nggak boleh. Jadi kalau upacara-upacara kerajaan, raja di atas, kusirnya di depan, pengawalnya atau ajudannya di belakang. Terus ditariknya dengan menggunakan 4 kerbau bule, kerbau yang albino ya. Nah itu di Cirebon sudah nggak ada kerbau bulenya. Itu kerbau bulenya 4 buat narik kereta ini. Dan itu Pangeran Losari mendesain kereta ini sudah mengenal teknologi. Apabila dijalankan dengan tenaga kerbaunya 4, rodanya berputar, kedua sayapnya itu tepat. Kedua sayapnya bisa goyang, bisa gerak. Ya, sehingga kayak terbang kelihatannya. Dari sayap di lehernya ada penghubung menuju lidah. Gerakan sayap lidahnya tuh melet-melet tuh, keluar masuk gitu. Nah itu waktu tahun 1961 kita kedatangan profesor dari negeri Belanda, namanya Profesor Vos dan satunya Profesor Arie Jager. Orang itu ahli kereta kerajaan sedunia. Dia keliling dunia, ke Inggris lihat kereta penjaga kerajaan, ke Yunani kemana kerajaan. Dia datang ke Indonesia, ke Cirebon, lihat kereta ini, dia geleng kepala. Kereta terantik sedunia, bukan mewah, bukan lux, tapi antik. Antiknya ini buatan lokal, buatan pribumi. Ada perpaduan beberapa budaya luar negeri, beberapa gambaran di situ. Ada teknologinya juga. Jadi kalau dijalankan tuh sayapnya, saya peragakan sayapnya gerang-gerang, apa goyang-goyang, lidahnya melet-melet, itu geleng kepala orang itu. Very very beautiful, wonderful. Ini kereta antik sedunia tuh, ini dia bilang gitu. Nah ini tahun 1942 itu sudah dimuseumkan karena kebunnya juga mati, kebun bulenya sudah ada. Dia tahun 1942 itu akhir masa kerajaan. Tahun 1945 sudah bukan raja lagi, artinya presiden ya. Jadi raja-raja di mana itu sudah fungsinya bukan kepala negara lagi, pernah itu ada. Nah, untuk perang atau cuma untuk apa sih? perjalanan ya untuk seremonial ya. Jadi ini bukan untuk perang. Jadi perang nggak menggunakan kereta, itu dengan kendaraan kuda, semuanya pedang dan sebagainya. Nah, ini apa namanya digunakan untuk upacara atau seremonial seperti penobatan sang raja atau peringatan apa gitu ya. Terus sekarang ini karena kereta ini sudah tidak dipakai lagi dari tahun 1992, itu pada tahun 1997 Cirebon ketempatan Festival Ketensi Indonesia
itu karena ini udah nggak boleh dipakai, itu Pak Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Nuril itu disuruh membuat duplikatnya. Jadi yang sampai sekarang dipakai itu yang duplikat ada di belakang itu dari kita lihat ya. Tapi ini teh Pak nggak boleh pakai kerbau biasa, emang harus banget. Harus pakai kebo bule. Ada filosofinya. Itu dari zaman wali sebelum Belanda datang ini sudah disimbolkan harus pakai kebo bule. Satu, tenaganya lebih kuat kebo bule itu dari kebo yang lain. Filosofinya kebo bule itu sudah melihat nanti negara ini dikuasai orang bule. 350 tahun dikuasai bule Belanda itu ya. Nah itu supaya bisa dikendalikan yang bule. Dengan secara alamiah kebo bulenya pun punah mati tahun 1942. Tahun 45 sudah terbebas dari penjara. Dua namanya Dwi Surya. Karena ini 4 makanya di 4 namanya catur tulang. Kalau jadi ini buat juga. Jadi kalau nggak pas sana tarik. Jadi kereta tadi yang di depan itu pada masa kerajaan hanya digunakan oleh raja. Istrinya itu ditandu. Istri itu permaisuri, karena permaisuri ada permaisuri juga selir-selir, khususnya permaisuri ditandu yang angkatnya 8 orang, 4 di depan, 1 di belakang itu menandu. Yang satu lagi untuk putra mahkota. Putra mahkota itu anak laki yang pertama, nanti pewaris tahta raja. Itu ada naiknya. Kalau yang di tengah ini tadi saya cerita tandu Garuda Mina yang buat menyampaikan hasil bumi dari masyarakat kepada raja. Garuda burung, Mina itu ikan. Burung bisa terbang ke atas, ikan di air di bawah. Orang kalau udah di atas dia di bawah. Ini pesan dari beliau, Kiai Gempol yang membuat ini. Adik-adik ini nanti kalau selesai kuliah punya pejabat tinggi, punya kedudukan di atas, jangan lupa di bawah gitu loh. Di atas tuh angin kencang, jatuh sakit, hati-hati kalau di atas. Itu filosofi dari beliau. Ya, sehat selalu ya. Ya, Mak. Berkah Bapak.